Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Yang Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cynthia Agusti sebagai moderator bersama teman-teman saya. saya Istiaza Rukma. saya Novita Sarina Nasution. Saya Suli Septiani Baru Lubis. Yang dimana kami akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang perancangan sistem ICRM pada toko Nado Official ID untuk optimalisasi penjualan produk fashion. Yang dimana materi pertama ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan membacakan slide pertama yaitu latar belakang. Toko Nado Official ID di Kota Kisaran menghadapi persaingan kompetisi dalam ekosistem e-commerce fashion, di mana sebagai besar konsumennya masih bersifat sekali beli atau on time buyers dan angka pembelian kembali cenderung rendah. Masalah loyalitas ini diperparah oleh strategi promosi yang masih bersifat massal tanpa memanfaatkan data historis pembelian serta sistem operasional toko yang masih manual menggunakan buku jurnal fisik sehingga rawan kehilangan data dan membuat penanganan keluhan menjadi lambat. Guna mengatasi kendala tersebut, pengembangan sistem elektronik customer relationship management atau ICRM berbasis web mendesak untuk diimplementasikan sebagai solusi strategi untuk mengoptimalisasi penanganan keluhan purna jual, mendistribusi poin loyalitas, serta menyajikan rekomendasi produk fashion yang personal demi menjaga hubungan bisnis jangka panjang yang berkelanjutan. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana merancang sistem ICRM yang sesuai Nado Official ID. Dan yang kedua, bagaimana ICRM bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga, bagaimana sistem memberikan rekomendasi baju otomatis. Slide yang ketiga ada batasan masalah. Yang pertama, objek penelitian hanya pada toko Nado Official ID. Dan yang kedua, ada fitur fokus pada profil member point reward, voucher tiket komplain, dan rekomendasi produk. Dan yang ketiga, ada perancangan menggunakan modul UML dan database MySQL. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Suli Septiani Baru Lubis. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, membuat cetak biru atau blueprint sistem ICRM berbasis web. Yang kedua, mengintegrasikan fitur point reward and voucher diskon untuk referensi pelanggan. Yang ketiga, tujuannya satu, merancang sistem rekomendasi produk fashion berbasis kemiripan atribut. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, membantu toko mengelola hubungan pelanggan secara digital dan terstruktur. Yang kedua, memudahkan pelanggan mendapatkan info produk dan mengajukan keluhan purna jual. Selanjutnya ada landasan teori. Customer Relationship Management atau CRM strategi bisnis untuk menarik dan meningkatkan serta mempertahankan pelanggan. Electronic CRM, ICRM, penerapan teknologi berbasis web dan database untuk mengotomatisasi fungsi CRM. Yang ketiga ada content-based filtering, metode sistem rekomendasi yang menyarankan item baju baru berdasarkan karakteristik baju yang pernah dibeli atau dilihat sebelumnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitiannya kualitatif deskriptif. Yang kedua sumber data, data primer atau wawancara pemilik dan staf.
dan sekunder, buku arsip penjualan, dan jurnal ilmiah. Yang ketiga, metode pengumpulannya, wawancara langsung, observasi harian toko, dan studi dokumentasi. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang analisis sistem atau BIS. Yang pertama itu adalah performance atau pencarian riwayat beli pelanggan lambat karena membuka buku besar. Yang kedua itu ada information, data stok pemakaian dan komplain sering hilang atau terselip. Dan yang ketiga itu ada ekonomik, promosi manual tidak tertarget membuang biaya cetak atau waktu. Dan yang keempat ada kontrol, rawan manipulasi retur barang karena tidak ada nomor tiket keluhan. Dan yang kelima ada efisiensi. Admin melakukan input berulang antara catatan nota dan chat pembeli. Dan selanjutnya ada service, pelanggan pasif, dan respons penanganan keluhan lambat. Materi selanjutnya yaitu perancangan aktor atau use case. Pelanggan mendaftar member, belanja, klaim poin atau voucher, isi tiket komplain, dan melihat rekomendasi baju. Dan admin toko mengelola katalog produk, verifikasi bukti bayar, dan membalas tiket komplain pelanggan. Dan pemilik atau owner melihat grafik performa penjualan harian atau bulanan dan laporan retensi pelanggan baru. Materi selanjutnya yaitu rekomendasi dan logika database. Yang pertama itu ada rumus Cosin similarity. Digunakan untuk mengukur arah kesamaan produk fashion berdasarkan atribut atau warna kategori dan bahan. Yang kedua ada entitas database utama. Tabel pelanggan atau menyimpan data member dan poin. Tabel produk menyimpan katalog baju. Tabel transaksi menyimpan nota pembelian. Tabel komplain menyimpan tiket keluhan pelanggan. Tabel voucher menyimpan kode promo. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Istiajar Umar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang rancangan antarmuka atau UI design. Halaman utama, yang pertama rak baju khusus berlabel rekomendasi pilihan untukmu. Kedua, halaman detail produk, dilengkapi fitur rating, ulasan bintang, dan detail spesifikasi pakaian. Yang ketiga, dashboard member, menampilkan jumlah nado points yang dikumpulkan pelanggan dan riwayat klaim voucher. Keempat, dashboard admin, notifikasi langsung saat ada pesanan baru atau tiket komplain masuk. Selanjutnya, implementasi dan pengujian. Pertama, teknologi PHP, framework, Bootstrap, dan database, MySQL, dan MariaDB. Ketiga, form registrasi, berhasil mendaftar dan otomatis dapat bonus poin selamat datang atau valid. Keempat, klaim voucher, nominal total belanja otomatis terpotong. Baiklah, selesai juga penjelasan materi kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, Fitra Adinda, pertanyaannya apa? Boleh dibaca? Saya. Nah, itu kan. Nah, jadi gini, jika terjadi kesalahan data, misalnya transaksi atau pelangganan tidak tercatat sehingga poin reward-nya berkurang, bagaimana mekanisme sistem untuk memastikan data tersebut dapat diverifikasi dan dipulihkan? Terima kasih. Baiklah, apa ada yang mau bertanya lagi? Saya mau bertanya, Ya,
Soalnya apakah Ani Suci? Kan ini kan memakai sistem. Terus misalnya kan sistem yang kalian buat ini udah dipakai oleh toko Nado Facial ID selama beberapa bulan. Nah, pertanyaannya itu, dari mana kalian bisa tahu kalau sistem CRM ini benar-benar berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan? Oke, baiklah. Kami akan menjawab pertanyaan dari Ani. Silakan. Akan menjawab pertanyaan dari Ani. Tadi nanyanya, misalnya sistem yang udah kami buat ini dipakai kan sama Net Official udah beberapa bulan. Terus kayak mana kami ini tahu kalau sistem CRM ini benar-benar berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang pertama, ini kita lihat dari 3 aspek. Yang pertama ada kenaikan repeat order. Data di basis data menunjukkan peningkatan frekuensi belanja dari pelanggan yang sama dalam beberapa bulan terakhir. Yang kedua, keaktifan poin. Nah, ada poin tadi kan, banyaknya pelanggan yang antusias mengumpulkan dan menukarkan poin reward mereka menjadi voucher belanja. Yang ketiga, itu komplain cepat selesai. Grafik waktu penyelesaian keluhan di dashboard admin menurun drastis, artinya pelayanan purna jual menjadi lebih cepat dan membuat pelanggan puas. Jadi kesimpulannya, keberhasilannya itu diukur secara valid berdasarkan laporan analitik yang ditarik langsung dari sistem CRM ini. Apakah Kakak Ani ada masukan lain atau sudah puas? Udah puas. Makasih ya. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitra. Tadi pertanyaan dari Fitra itu jika terjadi kesalahan data, misalnya transaksi pelanggan tidak tercatat sehingga poin reward berkurang, bagaimana mekanisme sistem untuk memastikan data tersebut dapat diverifikasi atau dipulihkan? Jika terjadi kesalahan data, misalnya transaksi pelanggan tidak tercatat sehingga poin rewardnya berkurang, sistem dapat memastikan data tersebut dapat diverifikasi dan dipulihkan melalui beberapa mekanisme. Nah, yang pertama itu bisa dilihat dari audit trailnya. Jadi setiap aktivitasnya, setiap transaksinya, perubahan datanya, maupun pemberian poin rewardnya itu dicatat lengkap beserta waktu penggunaan yang dilakukan dan tindakan yang dilakukannya. Nah, yang kedua itu bisa dilihat dari log transaksinya, sistem penyimpanan riwayat seluruh transaksi yang berhasil maupun gagal. Selanjutnya dari backup database-nya. Data secara berkala dicadangkan atau di backup di database tersebut. Lalu verifikasi oleh administratornya. Setelah ditemukan ketidaksesuaiannya, administrator memverifikasikan bukti transaksinya seperti melalui instruksi pembelian atau riwayat pembayarannya sebelum melakukan koreksi pada datanya itu. Begitu saja jawabannya. Apakah jawabannya bisa diterima, Kak Fitra? Bisa Kak. Terima kasih ya. Baiklah, di sini saya akan membaca kesimpulannya. Penelitian ini berhasil merancang sistem CRM berbasis web untuk toko Not Official ID guna mentransaksikan pencatatan jurnal fisik manual menuju sistem basis data terpusat yang aman. Sekaligus mengotomatiskan distribusi poin reward dan voucher digital secara tepat sasaran. Integrasi fitur interaktif seperti portal tiket keluhan dan kolom ulasan terbukti secara strategis mampu memulihkan penanganan purna jual, merangsang keterikatan pelanggan atau customer engagement, dan memperkokoh loyalitas merek. Selain itu, penggabungan modul
rekomendasi produk berbasis kemiripan atribut busana atau context-based filtering, sukses memangkas kebingungan memilih produk atau choice overload bagi konsumen, menuntut pola keputusan pembelian, dan mendukung optimalisasi laju penjualan toko secara berkelanjutan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selesai juga hasil presentasi kami. Apabila ada kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.